Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Astuti. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas dari kewirausahaan dalam mempersiapkan keterampilan pengusaha muda. Dari tugas ini kita diminta untuk mengevaluasi diri kita sendiri mengenai rasa percaya diri kita. Di poin ini saya memilih poin keempat, yaitu kurang percaya diri. Saya pribadi adalah orang yang kurang percaya diri. Itu disebabkan karena latar belakang keluarga. Kemudian kita juga tinggal di pedesaan yang semua fasilitas serba terbatas. Namun upaya yang telah saya lakukan adalah saya selalu berpikir positif, ikhlas, sabar, serta bekerja keras. Hal-hal yang akan saya lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri saya, yang pertama adalah karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya merasa saya adalah orang yang teledor, kemudian suka menunda pekerjaan, tapi bisa dibilang saya adalah pribadi yang pekerja keras. Poin penting yang selalu saya tanamkan dalam diri adalah bersyukur dalam setiap apa yang saya capai, karena dengan bersyukur dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri. Poin selanjutnya adalah membangun rasa percaya diri tidak bisa dilakukan secara instan, karena selalu menghargai setiap proses atau perubahan kecil yang berhasil dikerjakan. Tidak berkecil hati jika keadaan tidak sesuai dengan harapan. Poin selanjutnya adalah sebagai seorang penyuluh yang hampir setiap hari berhadapan dengan banyak petani, saya terus belajar meningkatkan rasa percaya diri saya dengan tetap melakukan kegiatan positif yang bisa langsung dicontoh oleh petani di sekeliling saya, misalkan dengan ikut bercocok tanam baik itu jagung, cabai, semangka, dan lain sebagainya. Maka dengan begitu, jika ada petani yang bertanya masalah pupuk, pemasaran, dan cara perawatan, saya bisa dengan mudah menjelaskan kepada teman-teman petani. Itu sedikit membantu saya untuk meningkatkan rasa percaya diri saya, terutama apabila banyak teman-teman petani yang mencoba mengikuti kegiatan saya dan mereka berhasil dengan usahanya. Bagi saya, mungkin pencapaian yang saya capai saat ini, bagi sebagian orang mungkin pencapaian yang sudah saya peroleh biasa-biasa saja, tetapi bagi saya pribadi, untuk sampai di titik ini adalah merupakan pencapaian yang luar biasa karena butuh proses yang sangat panjang. Sejak SD saya selalu diajarkan hidup mandiri, sabar dan berpikir positif, ikhlas dan bekerja keras. Masuk di SMP adalah merupakan hal yang menyenangkan dengan makin bertambahnya teman, walaupun perjalanan yang harus ditempuh sangat jauh dengan berbagai macam kendala, apalagi di saat musim hujan kita akan melalui beberapa titik jalan yang rusak kemudian banjir, tapi itu semua tidak menjadi halangan. Setelah kemudian saya lulus SMP, saya melanjutkan di SPMA setingkat dengan SMA dan saya mengambil jurusan pertanian. Kemudian setelah tamat SMA tahun 2002, saya mendapatkan beasiswa prestasi untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Yogyakarta, di mana semua biaya, fasilitas dan uang jajan ditanggung oleh Kementerian Pertanian. Di sini rasa percaya diri berkurang karena kita disatukan dalam kampus yang mana mahasiswanya adalah orang-orang pilihan dan merasa tidak bisa mengimbangi kecerdasan mereka. Setelah tamat kuliah tahun 2007 dan tahun 2008 menjadi tenaga kontrak penyuluh pertanian, kemudian di tahun 2010 menikah, dan pada tahun 2017 diangkat menjadi CPNS melalui jalur pengangkatan khusus Kementerian Pertanian. Tahun 2002 tidak disangka juga mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Halu Oleo dengan biaya dari Pemda Konawe
semoga semua berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu. Kemudian selanjutnya untuk istilah anak gaul dalam mempersiapkan pengusaha muda, di sini saya mengambil poin yang ketiga, yaitu sedang. Upaya yang saya lakukan untuk meningkatkan kondisi saya sebagai anak gaul, belajar menerima diri sendiri, selalu menghargai diri sendiri, kemudian menjadi diri sendiri dengan tidak mengikuti gaya orang lain. Kemudian bergaul dengan niat yang baik, selalu ramah dan tidak egois, belajar memulai obrolan dan menjadi pendengar yang baik. Hal-hal yang saya akan lakukan untuk meningkatkan kondisi saya sebagai anak gaul, yang pertama, memperluas lingkup pergaulan baik di lingkungan tempat kerja, di lingkungan rumah, kampus, kemudian dengan para petani binaan. Tidak mudah tersinggung, peka terhadap lingkungan, jujur, karena jujur adalah modal dalam mencari teman. Kemudian poin selanjutnya adalah tidak egois, punya rasa humor, karena orang yang pandai bercanda cenderung punya banyak teman. Kemudian manfaat anak gaul dalam pencapaian target hidup saya. Bagi seorang yang pandai bergaul, sangat mudah untuk mendapatkan teman, baik itu di lingkungan masyarakat, tempat kerja, maupun di tempat kuliah. Manfaat yang saya dapatkan diantaranya, poin yang pertama adalah punya pengalaman hidup yang lebih berwarna. Pernah kuliah di STPB Yogyakarta yang mana mahasiswanya berasal dari Sabang sampai Merauke. Kita juga jadi lebih tahu karakter teman-teman dari daerah lain. Kemudian selalu ada yang menolong apabila kita mengalami kesulitan dalam mengerjakan sesuatu atau sedang menghadapi suatu masalah. Kemudian banyak teman, dengan banyak teman membuat kita tidak kesepian karena kita bisa berkumpul untuk sekedar berbahasa-basi atau membahas masalah pekerjaan atau masalah tugas kuliah. Demikian paparan singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum